longsoran. Ada longsor di atas sini. Iya Pak, ya Pak. Kita kelewatan. Kita sekarang mau ke Tangkonang apa itu namanya? Pangkriu. Selamat pagi Cool Trip. Pagi ini Cool Trip akan berkunjung ke Tangkonan Layuk Tarongko yang berdiri gagah di atas perbukitan yang dikelilingi hutan kecil. Di sini kami bertemu dengan Farhan dan Mas Dani sekeluarga. Mereka adalah cucu dari almarhumah yang kemarin melangsungkan upacara Rambu Solo. Sedangkan ini yang jalan itu buyutnya ini. Jadi nenek saya dari Puang Tarongko itu generasi ke Puang Tarongko, Puang Indok Rantelo, Puang Alik, generasi keempat dari Puang Tarongko. Yang kemarin itu dilakukan upacara Rambu Solo ya. Farhan bercerita, bagi orang Toraja, tongkonan adalah simbol sosial dan spiritualitas yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan juga semesta. Setiap detail tongkonan penuh arti dan filosofi yang diwariskan turun-temurun. Tempat penyimpanan mayat jenazah juga di sini. Di atas rumah. Jadi di atas rumahnya. Iya dulu. Jadi kalau di atas rumah belum dipestakan, disimpan di atas rumah tongkonan. Orang kalau belum dipestakan, jenazah belum dipestakan disebut tomakula. Tomakula. Ya, orang masih dianggap sakit. Masih dianggap sakit. Tiap pagi dikasih makanan, diajak ngobrol. Nanti kalau sudah mau mulai prosesi adatnya baru dirangkaikan semua. Di sini kita juga bisa melihat ada kepala kerbau dan deretan tanduk di tiang utama rumah. Dalam setiap upacara adat di Toraja, terutama pemakaman, kerbau akan dikorbankan dalam jumlah banyak. Semakin banyak tanduk yang terpasang menunjukkan tingginya derajat sosial keluarga, sekaligus bukti kemampuan ekonomi mereka dalam menyelenggarakan upacara adat. Apa di bawah itu? Itu ada di belakang itu. Ada juga anunya. Sekarang kita akan melihat di bawah ada batu katanya. Menhir. Menhir itu katanya batu kalau udah almarhum melakukan upacara besar dibuatkanlah menhir. Toraja itu kan kalau meninggal dia kan nggak dikubur. Nah, kan yang tadi bilang pas saya tinggal taruh di gunung ya. Iya. Nah sekarang itu dimasukkan ke dalam model rumah begini. Anaknya itu yang baru dibikinkan di sana, cucunya. Oh itu cucunya. Oh kalau ini anaknya. Islam ya. Oh iya karena ini karena Muslim jadi kuburannya di sini. Harus dikubur sesuai dengan kepercayaan almarhum. Iya. Kalau anak yang belum tumbuh gigi, anak bayi yang belum tumbuh gigi biasanya dikubur di pohon. Ada yang namanya kambira, bayi yang meninggal di bawah 6 bulan akan dimakamkan di pohon bergetah. Getah dianggap sebagai asi dan lubang pohon ibarat rahim. Juga di dalam ada tempatnya, tapi tidak sembarang pohon yang bisa. Lalu ada pemakaman batu lempo. Dulu bangsawan dimakamkan di tebing-tebing batu seperti di Londo dan Lemo. Tapi karena makin susah dijangkau, sekarang diubah dengan dibuatkan patane. Kubur modern berbentuk rumah kecil tetap bernilai sosial tinggi. Tadi rumah-rumah itu namanya apa Pak? Patani ya? Patani. Dia berbentuk rumah ya Pak ya? Setiap rumah kubur biasanya untuk satu keluarga. Ada beberapa pintu yang dihiasi foto sang jenazah ketika masih hidup dan ada juga dilengkapi dengan tau-tau. Tau-tau adalah patung kayu yang dibuat mirip dengan mendiang. Patung ini dipercaya wadah roh agar arwah tetap abadi. Jadi kayak yang membuat
orang tahu-tahu ini kan di Islam kan nggak boleh bikin patung. Ya. Nah itu aja yang kayak begitu-begitu yang di Di-skip ya. yang di skip. Ada yang di skip ada, makanya kemarin yang sana kan dibuatkan. Nah itu yang muncul pro kontra antara pihak keluarganya kemarin. Oh, Jadi karena cuman itu itu aja. aja. Oh. Ada yang tidak boleh dilakukan, ada yang boleh. Mm-mm. Tapi selebihnya seperti yang kemarin kata kepala ketua adat Toraja itu, bahwa di Toraja ini toleransinya sangat luar biasa. Iya. Jadi semua agama itu toleransinya tinggi. Bahkan Muslim pun dibolehkan untuk mengadakan pesta. Oh. Bagus. Karena kebetulan kan kalau Juni Desember libur banyak. Jadi keluarga bisa Oh datang. gitu ya. Dicari hari libur juga Betul. ya. Hari libur panjang. Terus anak Karena keluarga kan dari prosesi adatnya nggak sehari 2 hari, 1 minggu katanya. bisa 1 minggu. Jadi memang disengaja sama keluarga dicarikan libur panjang. Karena kan rata-rata keturunan dari yang mau dipestakan rata-rata merantau. Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Mari, Sekarang kita kemana Mas Dan? kita sekarang mau lihat jenazah yang di Original. balsam yang original. Ya, Nah, ini original. versi yang non muslim. Kalau kemarin kan karena muslim nggak lihat jenazah, Ya. ini kita lihat yang Tadi versi kan kita jenazah. lihat yang patung Patung yang ukiran sudah di ini, dalam yang sudah makam. dalam. Oke. Ini yang masih disimpan di rumah. Oh iya. Yuk. Let's go. Nah, sekarang kami berkesempatan singgah ke rumah kerabat Farhan untuk melihat proses awal setelah kematian. Dalam ritual Aluk Todolo, jenazah akan diawetkan dan disimpan dalam rumah sampai upacara besar Rambu Solo siap digelar. Awalnya yang terlintas di pikiran hanya rasa horor. Maklum, segala hal yang berhubungan dengan alam lain terasa menakutkan buatku. Mungkin karena sering dicekokin film dan cerita horor. Dari dalam. Iya, aman. Mas, anaknya Haji semua nih, cucunya. Omenas. Tante Maria senang. Dan rasa takut itu pun perlahan hilang. Yang terasa justru duka cita yang mendalam. Melihat ikatan keluarga yang begitu kuat dan bentuk cinta yang diwujudkan lewat cara mereka merawat leluhur. Masyarakat Toraja memandang kematian bukan sebagai sesuatu yang menyeramkan, melainkan bagian penting dari siklus kehidupan sebuah perjalanan arwah menuju keabadian. Tradisi yang mungkin terlihat ekstrim, tapi tetap dijaga di tengah modernitas. Apapun adatnya, tujuannya sama, mendoakan mereka yang telah pergi agar bisa beristirahat dengan tenang. Haji Tina, bangun ko bikin kopi, makan, minum. Sama nenek dulu waktu saya masih dapat. Beli ke di total, pergi ke di malam-malam ada bumbu, ya. Ada bumbu. Nanti dulu waktu saya SMP tidak takut tidur sama. Ada nenek kan meninggal. Orang Toraja itu udah biasa itu. Udah biasa ya, udah dianggap ya orang Iya. Ada yang ini bosnya Rep Pameran dulu yang ada mobil Rep Pameran dari tahun 25 tahun di rumah baru di pesta. Oh iya, 25 tahun. Tahun pensiunan Akrar itu. Udah berapa? 23 Desember Oh, jadi 24 di rumah sakit di Pertamina Sudiang. Oh, di Makassar. Iya, rumah sakit Pertamina. berarti sudah 6 bulan ya Pak di rumah. Ya. Kasih Bapak. Ya. Kurang lebih. Ya. Ntar ubah. Ya. Oke, barusan kita ngelihat jenazah yang baru meninggal, jadi masih ditaruh di dalam kamar dan masih menunggu acara Dan foto pestanya. mukanya di dalam. Biar ke kepalanya. Jam 11 kita mau diajak ngopi-ngopi cantik yang ada di Ini kota Makale. Makale, Ibu daerah kota dari Tanah Toraja. Kita akan diajak belusukan, Bi. Katanya ada kopi yang unik gitu loh. Oh, di situ ya. Ini pasar apa namanya? Ini pasar sentral Makale. Untuk merasakan kehidupan Toraja yang sesungguhnya, kami singgah ke Pasar Sentral Makale. Lorong-lorong pasar penuh dengan aktivitas tawar-menawar dari kebutuhan sehari-hari hingga kerajinan khas Toraja.
Tapi yang membuat pasar ini benar-benar ikonik adalah deretan lapak kopi Toraja dari Arabica dan Robusta. Nggak cuma jual kopi bubuk, tapi juga ada jasa giling kopi di tempat. Aroma kopi Sangrai yang khas Semerbak, benar-benar surga bagi para pecinta kopi. Dan juga salah satunya Parang Toraja, pisau tradisional dibuat dari baja per mobil. Kuat, punya lekukan khas di bilahnya, dan sering dihiasi ukiran Toraja di gagang atau sarungnya. Selain dipakai dalam upacara adat dan penyembelihan kerbau, parang juga digunakan untuk bertani. Kebun yang panjang-panjang, kayak gini. Aku perlu yang ke kebun, Bob. Ini buat babat-babat, bisa tempel jadi dua. Oh iya. Hati-hati cara bukanya, Bi. Dari luar. Dari luar yang mana, Bi? Dari penjualnya. Kami juga sempat sarapan di Aroma Takado, mencoba kapurung, bubur sagu dalam kuah sayur dan suiran daging. Tekstur kenyal menggumpal, terasa unik untuk kami yang pertama kali mencoba, rasanya asam pedas, segar dengan aroma ikan yang khas. Wajib dicoba kalau kalian kesini. Gimana, Bob, rasanya, Bob? Ini kuahnya itu ada rasa ikan teri. Jadi ada terinya dan di sini ada sagunya. Coba sagunya. Jadi jarang sekali makan sagu. Kamu kan bisa pocok. Oh iya. Bukan bisa sendiri. Oh, Oke, sekarang kita keluar dari hotel dan sekarang kita akan lanjutkan perjalanan. Ini kondisi cuaca lagi hujan deras. Tampaknya ini bakal lama hujannya di sini. Dan hari ini kita Ntar aku masih bingung. Dan hari ini kita rencananya mau menuju ke Lembah Olon. Sekarang sudah jam 3. Dan kita pasti sampai di sananya itu pasti malam. Dari sinilah awal tujuan Kultrip menuju Lembah Olon dan tebing romantis. Dari Makale, perjalanan sekitar 50 km, ditempuh kurang lebih 3 jam. Terletak di dataran tinggi Tanah Toraja, akses menuju Olon menghadirkan suasana pegunungan. Sawah berunak, kabut menari di pepohonan, dan cahaya matahari sore yang perlahan turun indah seperti lukisan hidup. Namun jalurnya menuntut ekstra hati-hati, apalagi bagi kami yang pertama kali melaluinya. Naik turun, tikungan menukik, akses sempit yang sulit dilalui jika berpapasan. Oke, aman. Sejak camping Mahiropi. Wow. In 200 meters, turn right. Jalannya kecil, bener nggak sih? Pemandangan memang memukau, tapi kewaspadaan tetap nomor 1. Olon. Ups. Wow. Wih, ini lebih gila dari yang di Sumbar kemarin ini. Di sini kabutnya. Ya loh, akhirnya kita mendapatkan tempat yang dingin. Ini di mana nih, Bi? Coba lihat nih. Lembang Palesan. Kantor Lembang Palesan. Kita belok kiri ke Desa Sesalu. Wih, ekstrim turunannya. Lihat ini. Ini bagus banget dari sini. Oh, Look at that. Oke, tadi jalannya turunan, sekarang tanjakannya parah, terus isi hujan lagi.
Dan ada Dan- beberapa titik. Dan ada ini beberapa longsor titik nih. longsor dan sangat sempit sekali. Gila. Nah, ini sekarang kita melewati desa Sesalu Selatan. Ini benar-benar masuk perkampungan. Wah, ini Sesalu ya, Sesalu. Ini gereja Toraja Jemaat Sesalu. Lihat ya sana yang keren banget. Apa ini? Selamat datang Di Lembang, di Buak Ayu. Buah Kayu. Heeh. Lihat. Kiri, ya aman. Terus. Man. Non, balas. Sampai di satu titik, bongkahan batu besar menghadang beberapa longsor mempersempit jalur. SMA Negeri 7 Tanah Toraja. Oke. Udah gimana, Bang? Wah, kita tadi sudah melewati yang namanya Sawah Leso atau Desa Leso. Tapi sebelumnya itu tadi ada beberapa titik longsor yang sangat parah. Jadi untungnya kita bisa melewati. Itu tadi jalannya terjal banget ya ini. Oh, terjal banget. Hujan, terjal, ada Dan batu. terjal, ada batu, licin. Kita di momen-momen seperti itu tuh tidak bisa merekam karena salah satunya videografer kita udah merasa ketakutan, tegang dan jadi tidak fokus untuk ngambil gambar. Ya ngerasa- pokoknya kita berpegangan aja udah kayak gitu. Aku ngerasa bener nggak sih yang aku pilih jalannya, aku takut salah itu loh. Masa sih kayak gitu ekstrimnya? Ya pokoknya benar nggak benar, yang penting terus. Hujan turun tanpa henti membuat perjalanan kian menegangkan. Air deras dari bukit tumpah ke jalan, seakan melewati sungai dadakan. Sepanjang jalan, Yeni tak henti berdoa, ketakutan, bahkan hampir menangis. Rasa cemas begitu terasa. Wih, fokus Bi, itu lubang di mana-mana. Ah, Wow. wah shit, Jangan takut. Mobilnya kok gini jalannya, Bi? Iya kan hujan deras ini. Ini udah halus nih sekarang ya. Kemana sih, Bi, harusnya jalurnya, Bi? Ada tuh belok kiri tuh. Jadi kita harus balik lagi ke tempat tadi. Udah dikit aja. Nggak sampai sana. Tanya orang apa, Bi? Orang. Ini tuh orang. Mana? Itu udah di desa. Oh. Orang kemana? Permisi. Pak, ke Lembah Olon lewat mana ya? Apa? Lembah Olon. Di Bolon. Ya. Oh, pas belok di sini belok Kiri ya? Iya, sebelum jembatan besar baru belok kanan.
Di pertigaan menuju Bau, papan petunjuk arah Olon akhirnya terlihat. Kurang lebih dari 20 km lagi. Kirain cobaan kita udah lewat ini. Aduh mama. Cobaan kita masih berat. Namun beberapa kilometer berjalan, tanjakan curam dan tikungan sangat tajam menyambut di titik rawan ini. Mobil kami terpaksa berhenti. Rombongan motor di depan tampak kewalahan mengevakuasi temannya yang tidak sadarkan diri dan tak sanggup melanjutkan perjalanan.